Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Waalaikumsalam. pun. Jadi tabi pun ini khasnya Lampung Barat Liwa. Hmm, Jadi apa ya? Izin kepada tua-tua raja lah. Pun oke. itu puniakan. Jadi sultan itu disebut pun, dipanggilnya Oh, pun. oh Jadi gitu. kalau kayak Bang Den Datu, Hmm, nah di sini pun. sini pun Nah, ya. jadi tabi pun, nah itu, Tadi pun. nah gitu. Jadi Oke. permisi sama Baik. yang tua di sini. Oke, sudah lama nih channel Eka Pendias Parang nggak ada cerita liwa. Kebetulan kita kedatangan yang ketiga kalinya sebenarnya Bang Den ini. Dulu di tahun 2016, Ya, 2023. 2023, dan Sekarang sekarang 2025. 2025. Balik lagi ke Liwa. Saya nggak mau nanya apa alasan Bang Den road trip Indonesia, kemudian yang lain-lain. Itu kayaknya sudah Udah banyak ya. banyak terjawab di TikTok, Oh, di pokoknya YouTube. YouTube, di sosial medianya Road Trip Indonesia, tinggal cari aja teman-teman. Nah, Ya. yang saya mau tanyakan, pandangan Bang Den tentang Liwa saat pertama datang ke Liwa. Nah, itu. Pandangan pertama, kalau yang pertama kali kan memang belum ada gambaran apa-apa ya. Iya, iya. Pertama kali sebelum datang ke Liwa ya, datang ke Liwa itu ya udah pasti udara dingin. Ya. Ya kan? Udara dingin, dan itu sambutan hangat dari homestay piknik Liwa. Dulu belum Dari homestay, Bang. 2016 itu masih iya, rumah. belum. Oh, di rumah. Dari Iya. Mas Eka dan keluarga lah. Iya. Karena kalau tahun-tahun pertama itu kan memang kita masih survival banget gitu kan. Jadi betul-betul di sini itu kita betul-betul disambut dan dilayani sehingga merasa ada apa ya, ada ketertarikan seperti persaudaraan gitu. Iya. Nah, gitu kita kalau yang pertama itu ya sempat ke mana namanya tuh Bawang ke Bakung. Pawang Bakung, kemudian ke Taman Nasional, Ya, Taman Nasional, ke kampung-kampung dulu ya. kampung-kampung, Oh, oh. istana, Ya, benar. nah, istana, Paksian Wai Pernong. ya sampai turun tuh ke sawah-sawah ya kita explore sedikit-sedikit lah karena waktu itu juga waktunya terbatas dan Iya. kalau selanjutnya itu Liwa itu kalau aku dengan Kak Beda itu Iya. selalu mikirnya kita ngadem dulu ke Liwa ya, Gitu gitu. ya. Iya, Jadi jadi ininya mindsetnya tempat ngadem. ngadem lah ya. Iya. Nah, itu cocok Bang Den. Jadi saya itu ada tamu namanya Mas Sugi waktu itu, udah 2 kali ke sini. Jadi eh, pas Lebaran, malam takbiran tuh mereka minum di sini. Hmm, Loh ngapa kata saya? Saya udah bosan ke Bandung. Saya pengen ngademnya ke Liwa. Liwa, ke Lampung, dan Lampung yang paling dingin ya Liwa ini. Liwa, betul. Jadi ininya Betul. mindsetnya ademnya itu ya. Betul. Adem ya kan, adem itu kan memang bukan dari sekedar cuaca juga ya, Iya. tapi sambutan orang-orangnya gitu kan, makanannya itu semua terkoneksi dengan rasa nyaman dan sejuk di hati kita gitu. Nah, saya ingat itu omongan ada Sultannya Margaliwa, tapi udah almarhum beberapa bulan yang lalu, sering minum di sini. Hmm. Itu namanya Pundoni. Jadi katanya dia Liwa ini karakter orang pegunungan. Hmm, ya. Jadi memang kalau dia nggak diganggu bener, dia nggak akan ganggu orang. Betul. Ibarat tuh kalau diinjek, malah dia yang minta maaf. Betul. Gitu. Tapi kalau dia udah terlalu ini, nah ini gitu. Jadi memang mungkin karakter suhu yang dingin itu yang membuat karakter orang-orangnya juga seperti Iya. itu. Walaupun dingin tapi sambutannya hangat ya, Bang. Sambutannya hangat. Ya. Itu yang mau bilang tadi, dia walaupun dingin, tapi sambutannya hangat. Karena memang kan budaya memang dipengaruhi Ya, oleh alamnya ya. alamnya ya. Dan dinginnya juga menurut aku pas gitu. Jadi kalau menurut kami ya, Ya, orang dari Jakarta, kalau Liwa ini masih masuk kategori dingin. ya. Bukan sejuk. Bukan sejuk Bukan ya, sejuk, tapi memang dingin. Kita dingin. kalau mau merasakan dingin, tidur harus pakai selimut lah ya Pak, harus di sini gitu. Kadang-kadang kalau kita ke daerah puncak udah nggak dapet juga Iya. cuaca seperti itu. Nah, jadi gini, Bang. Tahun 2016 itu kan ini masih rumah biasa ya. Ya, Dan ini nih masih kosong nih, plong ya. bagian atas ini. Bang Den tahu sejarahnya rumah inilah gitu. Nah, inspirasi homestay piknik Liwa ini sebenarnya dari road trip juga. Jadi Hmm, setelah Bang Den pulang begitu ya, udah pulang dari menginap di rumah kami, itu banyak yang nge-DM di Facebook, di ya. ini, bisa minap nggak di situ gitu Oke. kan. Jadi saya sama istri, loh ini banyak orang yang tahu tempat minap, kata Ya, saya. Gimana ya? Udah kita buat homestay aja lah gitu. ya. Karena
Waktu itu kamar ada 3 di bawah, satu kamar utama yang kami pakai, Hmm. 2 kamar kosong, dan ada satu kamar di atas ini tapi memang belum tutup bagian bawah dulu lah kami Iya. awal-awal dulu bagian bawah, atas ini belum. Hmm. Di sini studio foto dulu Oh saya. iya, betul, Mm-mm. betul, betul. Studio Nah, foto. jadi akhirnya apa ya namanya gitu ya, road trip itu kan piknik kan. Iya, Ininya konsepnya kan iya, piknik. Jadi jalan-jalan jalan-jalan. sambil piknik. Namanya piknik tuh kadang nggak tersusun ya, Bang ya. Betul. Mana yang bagus berhenti gitu Ya, aja kan. betul. Nah, jadi kami nggak pakai bahasa Inggrisnya, tapi kami di Indonesiain. Iya. Jadi homestay piknik Liwa gitu. Liwa. Jadi terinspirasi dari road trip juga sih ngasih nama itu. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah kalau menginspirasi. Iya. Karena itu juga kalau kami memang suka ya, kalau aku dengan Kak Beda tuh suka sekali kalau rumah yang dibikin dari kayu-kayu karena udah Iya. jarang. Iya. Di kota maupun di daerah-daerah itu udah jarang sekali rumah-rumah kayu seperti ini. Iya. Ini kan betul-betul homey ya kita tuh. Aku nggak tahu ya, Iya. Monica ya, Iya. perjalananku ini ya. Ini kan rumah kayu ini memang aslinya rumahnya orang Indonesia. Gitu ya. Semuanya. Seluruh Indonesia Seluruh harusnya kayu. Iya, seluruh Indonesia itu memang dari kayu, dari dulunya gitu Iya. kan. Cuman karena sekarang kayu sudah mahal, Iya. hutannya sudah Iya. habis, itu persoalannya. Tapi kalau ada beberapa daerah dan beberapa masyarakat adat yang pakai kayu-kayu kayak gini ya seperti ini. Karena Nyaman. memang kalau dulu itu sebenarnya setahu saya itu mereka setiap masyarakat itu ada hutan adatnya. Ya, Dan mereka bisa mengambil pohon itu untuk membuat rumahnya sendiri Betul. tanpa dijual. Nah, Betul. sekarang ya hutan itu tadi kata Bang Den tadi. Ya. Ada yang untuk kebun, Ya. macam-macam lah beralih gitu. fungsi ya. Beralih ya. fungsi sehingga masyarakatnya sendiri untuk kebutuhan bikin rumah juga udah sulit Udah sekali. sulit, udah sulit. Nah, saya ngapa kok rumah panggung ini, Bang? Jadi ini cerita dari kecil lah. Saya kecil itu tidak ada rumah panggung. Jadi rumah datuk saya dulu bahasa Lampungnya resi. Resi itu rumah dari ada papannya sedikit kayu tapi lebih banyak bambu. Ya, ya, Resi itu. Jadi dindingnya bambu, lantainya bambu. Nah, kemudian karena itu ya udah bahasa Lampungnya renyot itu udah reot-reot, Ya. dibongkar, dibuat rumah permanen. Rumah permanen itu baru 1 atau 2 tahun gempa Liwa waktu itu 94 hancurlah itu. 94 ya. Hancurlah itu. Kami rumahnya di Liwa dulu di Stiwang sebenarnya. Baru mau dibangun lagi. Liwa itu kalau di awal-awal tahun Januari Februari udah airnya luar biasa tuh. Di situ siringnya belum di semen sehingga tergerus jadilah jurang. Sehingga kami pindahlah di Serangga sini. Oh, gitu. Jadi itu ceritanya. Nah, dari kecil saya belum punya, saya lihat orang rumah papan, waduh enak kayaknya Masih gitu. banyak rumah papan di sini. Oh, rumah adatnya kan Rumah adat ya di sana di Liwa udah jarang. udah jarang juga. Udah jarang yang di Liwa pusatnya ya. Iya, iya, Tapi iya. masih arah Sebarus, arah-arah sana Kita tadi lewatin itu kan. lewatin tadi masih banyak yang rumah. Masih banyak. Saya lihat waduh kayak asik gitu nah. Iya, benar. Sehingga saya pas bisa kira-kira untuk membangun rumah, ibu saya juga dukung, bikin rumah panggung kata dia, Ya. biar cucunya nggak dingin gitu loh. Ya, benar. Ini kan anget ya. Jadi kalau rumah kayu ini cuaca dingin dia bisa adaptasi, Panas, cuaca panas juga panas bisa jadi dia adem. adaptasi. Iya, betul. Gitu. Jadi karena cita-cita saya dari kecil, Oh, gitu. karena di waktu kecil saya tidak menikmati rumah panggung gitu Ya, loh. ya, ya, ya. Itu luar biasa. Kami juga sama Kak Bida masih cita-citanya kalau kami suatu hari kami menetap, kami Iya. akan bikin rumah panggung, Iya. rumah kayu, Iya. rumah bambu ya campuran seperti itulah. Iya. Karena memang nyaman. Iya. Dan itu tadi cerita memang Bang Den keliling Indonesia, memang konstruksinya rumah aslinya orang Indonesia itu ya, Bang. Karena mungkin apa ya, menyesuaikan dengan tingkat rawan ada gempa Rawan tadi. gempa, yang pertama, yang kedua kan waktu dulu kan sumber dayanya melimpah. Ya, Kayu benar. bambu benar. itu dulu melimpah, Benar, gitu benar. kan, dan memang tahan gempa. Iya. Karena di banyak tempat itu rumah panggung itu memang dia tidak ditanam ke dalam, Iya, iya, ya iya. kan? Dia hanya Tiangnya dikasih tiangnya di batu atas ya, batu aja. biar dia nggak Ya, langsung ke tanah ya. iya. Jadi kalau ada gempa ya udah ini cuma goyang-goyang sedikit aja. Iya. Nah, Bang Den ingat nggak yang rumah panggung yang ratusan tahun yang dikenali? Iya, ingat. Nah, itu ya mungkin, itu kalau kita pikir sekarang, gimana orang dulu dorong-dorong kayu sebesar Nah, itu, gitu kan. Iya, Pak. Ya, cuman pikiran sekarang, oh mungkin
bikinnya sambil buka lahan gitu. Buka Ya, lahan memang disitulah itu kayu gitu. Jadi nggak perlu benar. dorong-dorong Iya, betul, betul. gitu. Betul, bisa jadi kayak gitu. Iya, Satu lagi juga, kalau yang dia nggak terlalu besar itu, kalau iya. di beberapa tempat, kan karena kekuatan masyarakatnya waktu itu masih gotong royong. Iya, benar-benar. Kan nggak ada dulu yang main bayar apa, tapi semua bangun rumah gotong royong. Jadi sebetulnya ya, kalau Iya, bicara masalah rumah adat atau apa segala macam, iya, kalau aku melihat, itu lebih kaya orang dulu dibandingkan kita sekarang. Kenapa? Kalau dulu itu mereka masih punya rumah yang kayu-kayu. iya. Kalau sekarang, lagi di daerahku, Hmm, rumah adat Minangkabau iya. itu kalau istilahnya nggak sultan nggak akan mungkin mampu bikin rumah adat kayu. Kalau Saking nggak mahal. yang berduit bener lah Iya gitu. benar-benar. Karena kayu mahal dan Iya, sudah jarang. Itu yang pertama. Yang kedua konstruksinya kan rumit tuh. iya, Nah, jadi akhirnya kegelisahan itu, Mas Eka, iya, itu rumah tuh banyak yang runtuh sekarang dan iya. dibiarkan begitu Mungkin saja. karena untuk apa ya? Untuk memperbaiki nambah ya ibarat gini, Bang. Kalau bahasa kami nih. Dan nenek-nenek lah gitu. Istilahnya rumah tua itu kan kayak nenek-nenek nih, Iya mau betul. dibedain sini Iya iya. malah cemong dia Iya nggak bisa. gitu. Jadi kalau mau bangun baru lumayan Sanggup. luar Nggak biasa. sanggup itu betul-betul orang-orang yang udah sukses, Ya, orang yang punya duit banyak. Nah, adalah beberapa kan. Nah, jadi itu yang aku lihat. Aku rumah rumah adatku juga udah tembok sekarang kan. bagian bawahnya ya. Iya. Atasnya ininya Wah, tembok juga. iya. Kan masih orang tuaku yang lama yang bikin Heeh, kan. heeh. Udah diturunin lagi udah nggak panggung, udah rumah adat tembok. Tapi dindingnya masih ke papan. Tembok semua Tembok udah. juga, cuman Iya. bentuknya ya. Ya bentuknya rumah rumah Oh, rumah adat. Itu umum sekarang kan. Pertama lebih murah dan dia lebih tahan lama, lebih iya, awet. iya, Kayak gitu. Nah sekarang, nah kalau di daerah aku tuh, iya. di kampungku tuh nggak boleh dirobohin. Mau rusak sampai apa dia harus ditunggu sampai roboh sendiri. Itu ada perdanya nggak? Ada apa memang kesepakatan adat aja? Itu kesepakatan adat. Adat aja. Itu memang aturan undang-undang adat rumah gadang itu tidak boleh dirobohin. Jadi kalau mau roboh ya biar dia roboh sendiri. Jangan diganti dengan yang istilahnya permanen gitu. Tapi diganti banyak. Boleh ya. Nah, maksudnya kalau kita ini belum mampu, Mm-mm, udah gitu dia udah rusak, ya mm-mm. udah dibiarin aja. Biarin dulu ya. Nah, nggak boleh kita robohin, kita ratain Ya, gitu. ya, Makanya banyak sekarang di daerah itu rumah tuh rumah udah cemang camping, sebagian iya. udah roboh, sebagian Ya benar Bang. Jadi saya pengalaman dulu tahun 2017 dari Lampung ikut ke Paksian Pernong, itu silaturahmi adat lah ke Pagaruyung nah, dulu. ya, Jadi saya sepanjang jalan gitu, ya itu compang-camping termasuk di Padang juga misalnya rumah gadang ini udah rumah permanen, nanti ya, baru lagi. ya kayak Nah, gitu. tapi kalau di Liwa kan dari Sumber Jaya dari arah sana Kayu semua. itu ya ada sih dikit-dikit Ya, ya Bang, tapi nggak terlalu betul. banyak ini nih. Itu sebenarnya harus ada ini juga dari pemerintah kali ya Harusnya. untuk maksudnya apa ya biar bagaimana itu biar nggak terganti dengan yang bangunan Betul, ini, betul terutama yang banget. pinggir jalan ini. Betul. Aku sama teman-teman malah udah sampai mau bikin, kita bikin aja komunitas save rumah gadang gimana kayak caranya Iya gitu keren ya. kan. Karena itu kan peninggalan nenek moyang Iya kita dan sangat benar-benar. unik sekali gitu loh. Konstruksinya itu, Iya, luar biasa. filosofisnya, Betul, betul. segala macam. Ternyata gini Bang, saya pernah baca nih, kayak di Rumah Kenali itu, sebenarnya itu mungkin, ya itu tadi apa, nenek moyangku seorang pelaut. Jadi dia mungkin dulu pelaut, sehingga pas dia di darat, rumahnya itu kayak ini, kayak apa namanya, Iya, kapal. Kan ada kayak gininya itu, iya, apa namanya itu, iya, iya. lupa saya apa namanya itu, ya Iya. pojok-pojoknya itu. Cadiknya, kayak cadiknya kapal itu. Nah, jeleknya lagi kayak data-data kayak gitu, Iya, kita kayak hilang putus sejarah nggak sih? iya, Ya kan? iya, Kayak kita terputus udah gitu mau tahu kayak tadi filosofi iya, sejarahnya kenapa iya, rumah rumah adat Tiwa kayak gini, kenapa rumah adat iya, Minang kayak gini. Itu eh aku sendiri kalau udah nyari sekarang nggak ketemu, iya, nggak ketemu. iya, betul. Sayang. Nah, gini Bang, ini udah itu tadi pandangan pertamanya, kemudian kita langsung ngobrol. Kita ngobrolnya nggak ada konsep nih ya, nggak ada ini. Jadi sambil Iya, santai aja. santai aja. Jadi, nah ini pandangan terakhir Bang Den terakhir apa namanya ke Liwa ini lagi. Ada perubahan nggak Liwa? Kemudian nanti mungkin apa ya? Suatu saat pengen ya pasti ya pengen ke Liwa lagi ya nanti suatu saat ya kalau pas lagi udah gerah pengen ngadem Ya. lagi. Bahkan aku menganggap seperti yang aku Ya, sampaikan tadi, ya. Diwa ini salah satu nanti poin tujuan dari Road Trip Academy itu program Road Trip Indonesia selanjutnya. Kami Nah, akan programnya kayak apa memperdayakan. itu Bang? Road Trip Academy itu dia akan keliling nanti di tiap daerah itu nanti karena kita sudah banyak teman. Ya, Nah,
Nah, di daerah ini mungkin dia ada yang ahlinya para layang, Ya, yang di sini mungkin dia ngerti main gitar, yang di sini ya, ada fotografi. ya. Jadi anak-anak muda itu dia keliling tapi di tiap daerah itu dia mendapatkan ilmu. Oh, Kayak gitu. Bayanganku. Tapi ini ya, baru ide awal aja, belum aku godok dengan matang, tapi ya, aku akan memulai ini untuk eksperimen gitu. ya, keren, keren. Jadi Ya, istilahnya Bang Den ngasih mapnya lah ya. Jadi iya kalau betul. kamu mau kemana nih? Misalnya mau ke Aceh. Ke Aceh Ya, nanti jalur sini, sini, sini. Kamu stay-nya di sini. Di ya, sini nanti kamu akan dapat ini, betul. gitu kan. Nah, nanti di sini stay lagi kamu Yes. dapat ini, gitu. Misal ke Ranau nanti Arung Jeram Jeram, dan seterusnya dan lah gitu. seterusnya. Wah, keren, keren. Banyak banget itu. Aku terus Itu terang, terinspirasi dari kayak apa itu Bang? aku Kok? terinspirasinya dari, jujur aku terinspirasinya dari luar negeri. Ya. Namanya dulu road trip Amerika. Oh, Road gitu. trip Amerika, dia udah siapin mobilnya, kayak van-nya gitu. Hmm. Jadi orang sewa, ya kan, 2 orang anak muda ke berapa, terus Hmm. mereka jalan sendiri. Hmm. Tapi nyewanya sama yang Iya, si ini gitu iya, ya, sama operatornya ini. operatornya. Dan dia udah siapkan tiap-tiap orang kesukaannya apa gitu. Jadi Mm-mm. titik-titiknya nanti kalau di Amerika itu kan dia negara bagian ya. Ya, Negara bagian ini dia gitar misalnya. ya, Misalnya si anak ini hobinya ya. musik gitu kan. Ah. Jadi sesuai dengan dirinya Oh, sendiri. gitu. Tapi tinggal beli Passionnya passionnya. masing-masing ini ya. Tapi dia road trip. Hmm. Beli gitu. Ah, aku bayangin. Keren ya. Keren, bagus, bagus. Eh, pesan-pesan untuk ini ya Bang, apa untuk Liwa ini kayak mana lah, misal untuk Liwa, untuk kami lah. Ya untuk liwang, yang pertama pasti tanam pohon, ya kan? Hutannya jangan dihabisin. Satu, bikin rumah dari kayu. Dua, supaya udara dingin liwa ini bisa dipertahankan. Tetap Kalau terjaga. kalau itu terjaganya tidak ada kata lain itu pohon. Memang dia Pohon. udah ada ketinggian kan liwa, tapi lama-lama kalau pohonnya habis, dia akan panas juga. Panas dan nggak ada kabut. Nah, sekarang masih pagi masih ada kabut Karena kan? karena ada orang itu yang ngapa kamu pengen ke Liwa? Yang pertama kabut, yang kedua skura katanya. Itu dia. Jadi kalau pohonnya hilang ya Nah. tadi nggak dingin lagi, Betul. kabutnya nggak ada. Betul. Jadi nggak ada daya tariknya mau ke Nggak Liwa ada. lagi. Nggak ada, jangan sampai, karena banyak daerah-daerah lain yang udah seperti itu, Iya. mereka Ya, yang dulunya dingin, sekarang udah panas, Iya. gitu kan, dulunya banyak pohon-pohon. Jadi termasuk di daerah aku di Sumatera Barat, Iya. Minangkabau. ya. Dulu ramai sekali tuh turis-turis ke sana. Nah, sekarang makin kesini makin turun. Karena udah gerah ya, Iya, udah panas. udah gerah. Bukit Tinggi tuh dulu terkenal dingin tuh. Hmm. Sekarang udah panas. Iya. Saya sekali dulu Bukit Tinggi pas mau ke Pagaruyung, minapnya di Bukit Iya. Tinggi itu. Masih ada lah, ada Agak dikit, dingin-dingin ya kan, kalau lumayan lah. malam. Tapi kalau siang dia udah mulai panas. Iya. Oke, itu pesannya dari Bang Den, Road Trip Indonesia. Intinya jaga alamnya gitu. Iya, betul. Biar Liwa tetap adem begini, tetap ada kabut pagi, pas cuaca yang bagus atau cuaca tertentu gitu. Dan walaupun cuaca sekarang memang udah nggak bisa diprediksi Betul. kapan kemarau, kapan ini. Iya. Kadang kemarau hujan terus gitu. Oke, terima kasih Bang Den. Ya, Semoga sama-sama. lancar terus perjalanannya. Mudah-mudahan cita-citanya pengen agak melipir-melipir ke luar negeri dikit. Mudah-mudahan segera tercapai. Amin, amin. Banyak yang dukung. Silahkan teman-teman nih yang mau dukung Bang Den dalam bentuk apapun. Ya, Bang Den siap nih. juga buat teman-teman di luar Liwa yang kalau mau main ke Liwa itu recommended banget. Kami udah 3 kali ke sini. Iya. Dan yang nginepnya di sini gitu, karena memang bukan apa-apa, itu suasananya tuh rumah kayu. Iya. Pokoknya betul-betul santai dan nyaman Iya. kalau kita menginap di sini. Kalau udah tembok-tembok batu-batu ya kita pergian tempat lain juga udah banyak. Iya, udah banyak. Udah banyak, tempat lain udah banyak. Oke, terima kasih Bang Den. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan ketemu di Liwa dengan sehat, selamat, dan bahasa Lampung nih Munyayan Mekawan. Munyayan Mekawan itu sehat, beruntung. Munyawan, Mekawan. Munyayan Mekawan. Munyayan, Mekawan. Nah, Mekawan itu beruntung, Mekawan. selalu beruntung. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Tabi pun. Itu topi? Oh iya. Lupa. Oh iya. Terima kasih nih. Ini kenang-kenangan nih. Kenang-kenangan buat Oke, Mas Eka. mantap. Siap. Road Trip Indonesia. Terima kasih. Saya pakai Bang. Iya. Oke, terima kasih. Sip.